Doa selesai. Oke, terima kasih anak sudah memimpin doa hari ini. Adapun tujuan berdoa hari ini supaya pembelajaran kita diberi kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran hari ini ada yang tidak hadir nggak anak-anak ibu? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat ya. Amin. Ibu, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang menyusun teks anekdot. Jadi masih ingat nggak anak-anak ibu pembelajaran yang kemarin? Masih tentang apa nak? Menganalisis struktur teks anekdot. Kemudian ada berapa kemarin menganalisis? Ada 5. Nah, apa lagi yang pertama? Ya, bagus ya. Kita masih ingat pola pembelajaran kemarin. Nah, di sini ada kompetensi dasar yang akan kita pelajari, kemudian indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari. Coba dibaca. Silakan Naif. Menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran model pembelajaran saintifik, peserta didik atau anak ibu mampu menyusun teks anekdot berdasarkan struktur dan makna tersirat, baik lisan maupun tulis dengan kritis dan percaya diri. Ya. Kemudian, sebelum kita mempelajari menyusun teks anekdot, kita kan harus tahu dulu apa sih manfaatnya, gitu ya. Jadi ada yang tahu nggak manfaat teks anekdot ini? Dapat menceritakan. Ya, dapat membuat cerita lucu. Kemudian apa lagi? Menciptakan Cerita, lalu menciptakan suatu kritik sosial. menciptakan suatu kritik sosial. Dan langkah-langkah pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama anak ibu Satu, mengamati gambar. ya, mengamati gambar berseri, kemudian berdiskusi dalam kelompok, lalu menyusun teks anekdot berdasarkan struktur dan makna tersirat, lalu menyampaikan hasil diskusi nanti anak ibu presentasikan ke depan. Setelah itu kita adakan tes. Baik, sedikit ibu memberikan materi. Adapun cara awal kita menyusun teks anekdot ya, sebelum kita mulai kan kita tahu dulu gimana sih caranya membuat menyusun teks anekdot, gitu ya. Jadi cara awalnya kita tentukan dulu topiknya. Ya, kita tentukan tokohnya siapa yang ada di cerita tersebut. Lalu kita tentukan peristiwa yang menjadi latar belakang ceritanya itu apa. Setelah itu merinci peristiwa dalam alur anekdot yang meliputi ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan lalu setelah itu kita kembangkan kerangka tersebut menjadi cerita yang utuh. Ya, terus lalu kita adakan revisi atau penelitian. Nah, perhatikan gambar berseri berikut ini. Ini gambarnya ada berapa? 5. Gambar yang pertama kira-kira menceritakan tentang apa? Tukang beca. Tukang beca uangnya cuma 300 bu. 3.000. 3.000. Ya, bagus. Jadi tukang beca ini dibuat nama Jono ya. Cuma ada uang 3.000, sedangkan dia sampai lapar ya. Kerja sampai bunyi. Kemudian yang kedua, daging ayam atau ikan bisa 3.000 nggak bang? Langsung dijawab, wah mas hari ini 3.000. Dapat apa? Gitu ya. Lalu yang ketiga, besokan harinya. Ini Bambang menunggu becak mau ke pasar. Ini Bambangnya yang menunggu becak. Jadinya di dalam pikirannya apa sih kata-katanya? Kemudian yang kelima, Mas yang menunggu rem, ya kan? Terus jawab, Bang, 3.000. Ya nggak pakai rem, ya. Jadi sebelum kita menyusun, kalian ceritakan dulu gambar 1 apa, gambar 2 apa, 3, 4, dan 5. Ya. Baru setelah kalian susun gambar tadi, setelah kalian ceritakan gambar tadi, kemudian kalian susun. Iya. Kalian susun menjadi abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan kodenya. Kemudian makna tersirat yang terkandung di dalam teks ini. Coba satu bisa. Sama manusia Ya. kali kalau produk dimakan akan dibuka dan jadi pribadi yang nasibnya. Ya, bagus. Jadi kan makna tersiratnya kita sebagai sesama manusia yang tolong menolong, mana tahu kita hari ini nggak mampu, besok kita tolong orang lain, gitu ya. Dan orang lain juga seperti itu. Jadi inilah dia makna tersirat yang terdapat di dalam teks anekdot Jono si tukang beca. Paham ada yang ditanyakan? Cara awal menyusun cerita dan gambar atau
menyusun. Kemudian kita 1. Menentukan topik sebagai masalah yang disorot. 2. Menentukan tokoh terkait. 3. Peristiwa yang menjadi latar belakang. 4. Merinci peristiwa dalam alur anekdot dan meneliti abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. 5. Mengembangkan kerangka anekdot menjadi sebuah cerita yang lucu. Ya, bagus ya. Ya seperti itu ya cara menyusun. Kita baca dulu teksnya secara keseluruhan, terus kita tentukan topik, setelah itu kita tentukan tokohnya siapa, ya. Lanjut nanti kita susun strukturnya, kemudian kita jadikan teks yang utuh gitu atau yang lengkap ya. Di dalam LKPD yang Ibu bagikan, jadi itu silakan kerjakan. Ibu beri waktu 15 menit untuk menyelesaikan. Perhatikan teks di bawah ini dan susunlah berdasarkan struktur dan makna tersirat dalam teks anekdot. Jadi di sini ada gambarnya, gambar berseri ada berapa? 5, Bu. Ada 5. Nah, jadi kalian ceritakan dulu gambar 1 apa, gambar 2 apa, gambar 3, gambar 4, gambar 5. Silakan Ibu beri waktu untuk menjawab pertanyaan di LKPD. Baik, sudah selesai ya Ibu? Oke, baik. Jadi kalau sudah selesai, kita selesaikan yang format 1. Silakan kelompok 3. Gambar 1 menceritakan tentang apa? Benny dan Mike lagi makan siang. Mike lagi makan siang pakai ikan goreng gurami kipas. Yang sedap sambil senyum-senyum sendiri. Benny makan aja pakai ngasih tahu ke orang-orang. Gambar mana? Nomor 2, Benny dan Mike lagi mencuci baju bersama dan lagi-lagi Mike memposting status dengan kata-kata, hari ini cucian lagi banyak banget, bete deh. Oke, BTD. Males. Kemudian gambar 3, silakan kelompok 2. Lagi OTW nih mau nonton film Avatar bareng Maggie. Oh lagi nyetir dulu. Kemudian gambar 4, silakan kelompok 1. Dan tiba-tiba Benny menabrak pohon dan mencuci besar pada Ya, kita kesal kepada Ben. Baik. Baik, anak ibu setelah kalian mengumpulkan gambar tadi, kalian ceritakan dari gambar 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang anak ibu silakan menyusun sesuai dengan strukturnya. Silakan kelompok 2 ya. Ya, silakan. Aspek abstraksi di pantek siang yang cerah. Benny dan Mike lagi makan siang. Benny Kemudian abstraksi ya, orientasinya. orientasi. Keesokan harinya mereka mencuci baju bersama dan lagi-lagi Mike posting status di Krisisnya nak. Krisisnya apa? Krisisnya hari berikutnya Benny dan Mike pergi ke bioskop. Di perjalanan sebaliknya mulai lagi Mike membuat status terbaru. Lainnya siapa yang bisa? Oh ya, silakan nak. Krisis dan reaksi tadi ya tinggal ya. Silakan. Hari berikutnya saya pergi ke bioskop. Perjalanan sebaliknya saya mulai lagi. Saya membuat status terbaru dengan kata lagi OTW nih mau nonton film Avatar. Dia lagi bohongin barang Reaksinya apa? Ice tidak benar kata Ben karena dia fokus pada HP-nya. Tiba dengan besar Ben mengambil HP ini dan meletaknya. Kesel tingkat dewa. Ya, jadi B-nya kesel tidak dewa yang masuk ke dalam Koda. koda ya. Jadi anak-anak itu sudah bisa menyusun teks anekdot yang berjudul status update Facebook. Ya. Siapa yang bisa mempresentasikan ke depan? Saya, Bu. Oh ya, silakan nak. Maju ke depan. Abstraksi siang yang cerah. Benny dan Ice lagi makan siang. Benny heran dengan Ice karena selalu memposting segala kegiatannya. 2. Orientasi. Esokan harinya mereka mencuci baju bersama dan lagi-lagi itu posting status dengan kata-kata, hari ini
cucian lagi banyak banget. Bete deh, males. Krisis. Hari berikutnya Benny dan Micu pergi ke bioskop. Mulai lagi Micu membuat status terbaru. Dia kata lagi OTW nih, mau pulang ke Jakarta. Yang lagi bohong bareng Benny boy lagi nyetir lu belain kita aja ngasih reaksi. 4 reaksi. Micu tidak mendengar kata-kata Benny karena dia fokus pada HP-nya. Tiba-tiba berbunyi buruk sangat keras. 5 roda dengan kesal mengambil HP Micu dengan memintaknya. Benny cepat jika status lo kita nyaris mampu mobil nabrak pohon. Apa ada teman Facebook lo bisa nolongin enggak? Tepuk tangan dulu semuanya. Bagus ya, bagus. Anak ibu sudah paham dalam menyusun teks anekdoto. Untuk hari ini, yaitu pembelajaran kita yang kita harus mulai, yaitu topiknya dulu. Berarti topik dalam teks anekdoto yang kita bahas yaitu tentang update status Facebook. Kemudian setelah anak ibu menyusun kan, siapa yang bisa membuat kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini? Bu, Oh ya, silakan Mak. kesimpulannya adalah menggunakan HP sangat berlebihan dan tidak pada tempatnya sehingga mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Kemudian makna tersiratnya Mak. Makna tersiratnya adalah tidak boleh bermain HP waktu sedih karena akan mengakibatkan kecelakaan dan berakibat fatal dan menyusahkan orang lain. Baiklah anak ibu, hari ini kita sudah mempelajari tentang menyusun teks anekdot. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kira-kira menurut anak ibu pelajaran kita hari ini menarik atau tidak? Menarik. Baiklah, hari ini sudah selesai. Ibu akan memberikan post test untuk anak ibu. Silakan dikerjakan ya. Ibu beri waktu 2 menit untuk mengerjakannya. Sudah selesai? Oke, sudah. Jadi coba kalian rolling kertas kalian ke kawannya. Kalian buat nanti benar berapa, salah berapa. Oke, sudah selesai? Kumpulkan. Sudah Bu. Kumpulkan. Kalau ibu lihat nilainya bagus semua ya. Berarti kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Jadi materi berikutnya tentang cerita rakyat atau hikayat. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, hanya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa penutupnya. Setelah kita mengakhiri pelajaran, ada baiknya